Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini Chandra hadir untuk Anda, yaitu di channel YouTube Jeritan Rakyat TV. Memang sebenarnya kedengarannya itu rada gimana ya, tapi tidak gimana-gimana. Hanya saja kami di sini sedikit aja lah ya, ingin menyampaikan informasi-informasi atau apa yang ada di dalam hati rakyat Indonesia secara awam ya. Oke, nah di samping Chandra sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Surasa. Surasa ya Pak? Surasa. Oke. Surasa, ya. Baik, sebenarnya Chandra hari ini bahagia banget teman-teman, karena sudah lama tidak bertemu dengan Bapak nih. Iya, kan? iya. Sudah berapa lama ya Pak kita tidak bertemu? Kalau komunikasi kan sering, Aha. tatap muka, ketemu di darat lagi, bersama-sama seperti ini 2,5 tahun, kalau nggak salah, kurang lebih lah. Cukup lama juga ya. Lumayan lama. Bapak apa kabar nih? Baik, baik. Sehat ya? Sehat. Luar Alhamdulillah biasa sehat. nih. Nah, hari ini kalau boleh tahu ada cerita apa nih Pak? Atau ada unek-unek nggak nih? Karena kita kan memang jeritan rakyat ya. Iya. Bapak pernah dengar atau mungkin apa ya? Teman-teman Bapak atau mungkin Bapak punya kenalan ada yang Pak, aku mau curhat dong gitu terkait dengan rakyat jelatan. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para pemirsa di studio, para pemirsa yang ada di kafe ini, juga para pemirsa yang ada di rumah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa lagi di channel YouTube kita Jeritan Rakyat TV. Di sini ada beberapa obrolan ya. Yang pertama, saya sangat bersyukur, sangat bangga, bahagia. Bentuknya bukan materi karena ketemu Mas Chandra lagi setelah 2,5 tahun. Dulu cerita tentang perjuangan pendidikan. Hari ini saya datang ke Jakarta ini spesial ingin ketemu dengan kawan-kawan. Ingin ketemu, pastinya spesialnya untuk Mas Chandra lah. Iya, ingin ketemu dengan kawan-kawan yang ada di Jakarta. Dulu kawan-kawan aktivis sejak zaman Orde Baru ya, yang hari ini ada yang jadi staf presiden, wakil menteri, serta menteri komisaris dan lain-lain. Saya masih jadi rakyat biasa, Mas Chandra. Pada waktu itu Bapak masih berada, kalau di media ya, di media kita suka lihat ya, foto Bapak lagi manjat pagar. Oh iya. Pagar mana tuh Pak? Saya agak lupa ya, agak lupa. Pernah Chandra ya manjat pagar atau dalam hal ini mungkin sedang demonstrasi atau apa? Oh, ada beberapa hal ya, ada beberapa momentum maksud saya. Jadi dulu itu sejak zaman Orde Baru itu saya banyak bergabung dengan kawan-kawan mahasiswa. Ketika itu menyuarakan berbagai persoalan yang ada di berbagai daerah ya di Indonesia ini. Terus saya juga sering melakukan advokasi, pendampingan atau pembelaan terhadap para pedagang kecil, korban penggusuran. Saya kebetulan pernah jadi ketua pedagang kecil berkali-kali. Terus saya tergabung dengan kawan-kawan aktivis buruh, dengan kawan-kawan petani. Nah, tentunya kalau saya pas demo pasti macet lah. Mohon maaf masyarakat yang terganggu perjalanannya, karena saya dulu sering melakukan aksi demonstrasi. Nah, terkait dengan malam hari ini, ya sekali lagi yang saya membuat bahagia ketemu Mas Chandra. Selain itu mumpung di Jakarta, nah saya ingin menyampaikan, kebetulan ini momentum masih momentum perayaan Hari ulang tahun kemerdekaan ya. Ke-80 ya? Iya. Harapan saya Mas Chandra, bangsa Indonesia ini secara umum, secara normatif, mengalami kemerdekaan hidup yang layak. Artinya bukan hanya lepas dari jajahan asing, tetapi juga merdeka dalam konteks kehidupannya. Hari ini masyarakat masih terlalu banyak yang menjerit. Makanya channel YouTube ini diberi nama Jeritan Rakyat. Memang rakyat masih menjerit. Artinya bangsa ini sedang sakit, Pak, dan sangat kronis.
persoalannya kan setiap pemimpin ini kampanyenya bagus-bagus. Ketika sudah memimpin, yang kami rasakan dan masyarakat secara umum banyak persoalan-persoalan, entah itu pendidikan, entah itu kesehatan, termasuk perburuan, undang-undang perburuan, juga soal ekonomi dan keuangan. Ya, kan saya sering mendengar bahwa bagus sih pegawai negeri atau aparat atau apapun itu yang digaji dari negara terjadi ada kenaikan pangkat begini-begini, tunjangan ini dan itu, gaji dinaikkan dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan saya kepada pemangku kebijakan yang ada di Republik ini, bagaimana rakyat yang menganggur atau belum bekerja, atau rakyat yang sedang berusaha sulitnya setengah mati, terus kemudian baru saja yang saya lewati di sekitar Bekasi ada penggusuran besar-besaran. Ya, artinya kalau memang itu bukan lahan hak miliknya dan harus pergi dari situ, ada ruang-ruang musyawarah, ada ruang-ruang koordinasi bagaimana solusinya masyarakat yang menjadi korban ini. Jadi mempertimbangkan aspek sosial, aspek ekonomi dan kemanusiaan secara arif dan bijaksana. Ekses sosial, dampak sosialnya nanti kan luar biasa itu. Mereka akan menganggur, anak-anak kehilangan tempat bermain dan lingkungan di situ, kehilangan lingkungan tempat tinggal dia, dan mereka akan terlantar seperti apa, pemerintah harus pikirkan. Kalau nggak salah ada hak ekosop ya, kalau nggak salah itu Undang-Undang Nomor 38 tentang hak ekosop, hak ekonomi sosial budaya, itu hak setiap warga negara, gitu loh. Jadi ada yang selama ini agak keliru ya, pemahaman, dan dalam praktek penyelenggaraan negara ini orang bilang melawan negara nggak ada menangnya. Dalam konteks apa seperti itu? Kita juga bukan untuk melawan negara, tetapi ketika ada penderitaan rakyat, kesusahan rakyat, persoalan rakyat, ada hak-hak dasar rakyat yang harus dipenuhi. Itu negara wajib hadir, Pak Chandra. Negara wajib hadir dalam penderitaan rakyat. Ketika negara tidak hadir dalam persoalan bangsa ini, itu namanya melakukan pembiaran. Negara melakukan pembiaran terhadap penderitaan rakyat. Kalau melakukan pembiaran terhadap rakyat, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran. Dan kalau negara melanggar, rakyat bisa gugat kepada negaranya. Gugatan rakyat terhadap pemerintah dalam hal ini mungkin PT UN. Kalau administrasi apa dan lain-lain itu kan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau misalnya rakyat selalu hidup tertindas, teraniaya dan sengsara, benar disalahkan, benar juga masih ditindas, kapan negara ini akan maju? Begitu, Pak. Berarti kira-kira. Sebenarnya negara itu harus mengurusi semuanya ya. Misalnya pebisnis ya diurusin ya, rakyatnya juga diurusin. Istilahnya harus berbuat seadil-adilnya lah gitu ya. Ya, jadi gini Pak ya, kalau saya agak tertawa tapi batin menangis ya sebetulnya ya. Dulu saya pernah mendengarkan ya, yang saya hormati, yang saya bukan bermaksud untuk menjelekkan juga tidak. Pak Prabowo dulu kan pernah waktu kampanye atau mungkin kampanye zaman masih rivalnya Pak Jokowi lah ya, akan mencabut Undang-Undang Nomor 13 kalau nggak salah ya, Undang-Undang Perburuan. Itu saya setuju. Artinya buruh kontrak apa dan lain-lain itu lebih baik dihapuskan. Artinya ada kepastian yang jelas bagi pengusaha dan bagi kaum buruh. Kasihan loh. Mereka secara psikologis kena dulu. Saya diperpanjang nggak ya? Psikologis kena. Makanya banyak orang yang jatuh sakit.
Terus kemudian kalau itu tidak dicabut, apalagi BUMN aja sekarang banyak yang buruh kontrak rumah sakit apa dan sebagainya. Kenapa harus buruh kontrak? Gitu loh, Pak. Kemudian umur juga, selagi dia masih sehat, seperti Amerika, umur 70 tahun orang masih bisa dapat pekerjaan, tidak dibatasi. Kalau dia masih mampu fisiknya atau pemikirannya yang dibutuhkan, kenapa tidak dipekerjakan? Sampai dia akhir hayat, gitu loh. Apa yang salah? Yang tua juga butuh makan, kecuali negara memang mampu memberi makan bangsa ini, gitu loh, Pak. Nah, ini saya saya sangat prihatin dengan kondisi bangsa yang seperti sekarang ini, banyak orang-orang yang kesulitan. Nah, terus sebenarnya Pak, selama 2,5 tahun kita nggak ketemu, Pak ya. Saya waktu itu berjuang tentang pendidikan. Saya dari Bandung, kakak saya kebetulan sakit jantung. Saya dua kakak meninggal dunia. Yang satu itu banyak pikiran, akhirnya jatuh liver dan sebagainya. Nomor 3 meninggal dunia juga, korban PHK itu. Yang kedua juga korban PHK juga, jantung kaget meninggal dunia. Nah, memang takdir manusia itu meninggal, tapi cara-cara meninggal ini kan negara juga harus bertanggung jawab sebetulnya. Terus kemudian saya mengantarkan kakak saya terlantar dan saya harus merintis dan mengisi kegiatan hal-hal yang positif yang sekiranya bermanfaat bagi saya dan bagi masyarakat di mana saya berada. Saya di Solo, Pak, hampir 8 bulan ini. Saya di Solo hampir 8 bulan. Saya ngurus kebun, saya berladang juga. Di situ agak terhibur saya walaupun jadi kosong begini. Waktu itu tanaman apa yang ditanam? Saya kebun juga nggak luas sebenarnya, tinggalan bapak saya. Jadi saya ada beberapa jenis, tapi hanya ada yang 1 pohon, ada yang 2 pohon. Saya ingat itu, Pak ya. Ada pohon pete, ada pohon durian 2 macam. Satu ya pohon durian musangkeng, yang kedua pohon durian bawor, ada anggur Brasil, anggur hijau, anggur merah. Saya tanam per juga, nangka dikawinkan cempedak itu saya tanam sudah lama, sekarang berbuah. Itu saya ngambil bibit, beli dari Mekarsari, kebunnya Butin Suharto. Cilengsi ya. Ya, dan sebagainya. Ada sekitar mungkin lebih dari 30 jenis, tapi hanya 2 pohon yang 2 jenis pohon lah ya. Tapi berbagai jenis gitu. Kebun saya nggak besar, tapi saya cukup terhibur di situ. Ya, terus ladang, ada jati, ada mauni, ada basiah. Nanti suatu saat siapa tahu ingin membuat pendopo kecil-kecilan ketika anak cucunya ayah saya almarhum ya, ayah saya sedang kumpul di situ. Impian saya suatu saat saya meninggal dunia, ada kenangan ini pendopo tinggalan om, misalnya ponakan saya. Di situ nongkrong yang kecil-kecil berlari-larian, duduk-duduk di pinggir-pinggirnya saya kasih brak, orang Jawa bilang brak itu yang tempat duduk itu saya kasih tempat sambil makan buah, canda tawa, berbagi rasa. Itu impian saya. Tapi selain itu tanpa diekspos di sana, saya banyak berjuang tentang kesehatan, Pak. Nah, nanti mohon dikoreksi kalau ada yang keliru dari payung hukumnya, Pak ya. Contohnya seperti apa? Nah, ada banyak korban. Korbannya ini nggak merasa kalau itu menjadi korban. Contoh begini, orang ini usahanya dulu maju. Nah, jadi ikut BPJS berbayar. Atau orang ini dulu bekerja, berarti ikut bekerja atau pegawai itu BPJS, tenaga kerja dari perusahaan. Iya. BPJS yang berbayar itu kalau nggak salah itu kan induk di pusatnya itu direktur langsung presiden. Kalau BPJS yang tenaga kerja itu nginduknya ke Kementerian Tenaga Kerja. Ada juga nanti aturan main yang di dalamnya seperti apa. Terus kemudian BPJS yang gratis atau GIS, Kartu Indonesia Sehat, itu Kementerian Kesehatan. Nah, dulu harus yang terdaftar di Dinsos, Dinas Sosial, namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tapi sekarang itu sudah berubah. Berubah artinya payung hukumnya tidak itu lagi.
Iya. Jadi bagaimana kalau ada orang yang sakit, Pak? Nah, waktu COVID banyak orang tumbang, korban PHK dikurangin. Ada juga yang usahanya hancur, nggak bisa, BPJS berbayarnya tidak terbayar lagi. Nah, ada yang beberapa warga masyarakat di sekitar Kabupaten Boyolali, Kota Salatiga, Kota Semarang, sama Kabupaten Semarang. Ada beberapa warga, beberapa desa, berbagai kota, kabupaten, dan kecamatan ini saya tolong. 8 bulan ini saya pakai berbuat banyak untuk masyarakat yang sekiranya bermanfaat baik. Dan saya bukan untuk cari pujian, bukan cari pengakuan, dan saya nggak gembar-gembor. Salah satu contoh, ada salah satu korban masuk rumah sakit. Dia harus jual ini, jual itu, utang sana, utang sini. Kan saya sangat sedih dan prihatin. Ngurus BPJS berkali-kali tidak berhasil. Konsultasi sana, konsultasi sini, gagal. Ke Dewan jawabannya begini, katanya nanti bisa begini-begini, ternyata juga nggak bisa karena Dewan nggak mengawal dan tidak membantu pendampingannya. Kalau saya kan langsung menguruskan, mengadvokasi langsung, terjun ke lapangan sampai itu selesai, Pak Chandra. Nah, ada yang bilang datang sekadus katanya harus ada keterangan miskin apa dan sebagainya. Ada dari KAUR di desa bilang harus memenuhi 14 unsur kemiskinan dan sebagainya. Terus minta tolong supaya ini dilunasi dulu sama dendanya. Nah, dan seterusnya, yang itu akhirnya menghambatkan. Nah, itu saya bantu, saya uruskan. Saya bilang kalau memang sudah tidak mampu membayar, bahkan dimakan aja nggak ada utangnya sudah banyak, untuk apa gitu loh? Untuk apa ini dibayar gitu loh? Biarlah negara yang membayar gitu kan ya. Begini, Pak. Oh, gimana sih? Nggak gitu ya. Kalau itu nggak mampu ya sudah. Kalau mau diberhentikan ya diberhentikan. Kalau toh misalnya masyarakat ini apa nggak mampu membayar, nggak dibayar pun nggak menjadi persoalan. Nggak usah dibayar juga dendanya. Apakah ada orang miskin dipidanakan? Pak Chandra misalnya. Saudara terdakwa atau saudara Chandra karena miskin melanggar pasal sekian dan dijatuhi hukuman sekian, di mana? Nanti masuk penjara semua. Orang Indonesia ini banyak yang miskin, ya nggak semua lah, hampir 50% lebih yang menderita. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di. Nah, itu undang-undangnya begitu. Tapi negara juga nggak pernah hadir. Kalau toh hadir nggak maksimal, gitu loh. Mereka kan sibuk juga bagi-bagi kekuasaan dan sebagainya. Kepemimpinan yang berjalan sekarang ini, saya jujur aja ya. Kemarin nanti kita cerita tentang Pilpres nanti ya. Nah, kembali ke masalah perjuangan rakyat tentang kesehatan, Pak ya. Yang saya uruskan begini. Ini orang yang nggak bayar ini, aturannya kan ada. Kalau tidak punya BPJS berbayar, tidak punya BPJS tenaga kerja, tidak punya BPJS gratis atau GIS, masih ada namanya UHC, Universal Health Coverage. Ada aturannya. Ini kata aturan. Aturan negara juga yang membuat. Setiap Pemda wajib mengcover, membiayai warga masyarakat yang miskin yang tidak ada solusi dari ketiganya, ada solusi keempat namanya UHC. Nah, nanti dia daftar, beberapa persyaratan, tentunya penuhi persyaratan itu nanti aktif ke Dinas Tenaga Kerja. Itu kira-kira Pak Chandra. Jadi selama ini informasi tersumbat atau nyumbat atau sengaja disumbat. Semoga tidak lah ya. Nah, saya kalau dibilang semoga tidak, ini kan terjadi dan saya mengalami dalam hal advokasi masyarakat ya. Jadi gini maksudnya buat teman-teman ya, atau buat para pemirsa, ini kan podcast Jeritan Rakyat ya, atau mungkin nama channel YouTube yaitu Jeritan Rakyat TV. Jadi ini sebenarnya bukan apa-apa, hanya saja buat tambahan referensi nih buat para pemimpin yang ada di Indonesia, buat tambahan referensi. Dan juga bagi masyarakat, Pak Chandra. Oh, gitu. Ini tujuan buat saya. Literasi juga lah ya. Iya, jadi gini, saya boleh membuat
4P lah. Apa itu 4P? Saya spontan ini improvisasi. Kalau dalam sinetron itu improvisasi itu dialog yang tanpa ada di naskah tapi intinya sama, atau kalau dalam pidato itu namanya impromptu. 4P itu kita memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat, membukakan keran-keran yang selama ini nyumbat. Itu tujuan saya. P yang kedua pendidikan, terus kemudian pemahaman. Orang kalau dididik biar menjadi paham atau ngerti. Nah kemudian, oh ternyata terbuka begini, cerah. Tadi gelap dinyalain lampu biar, gitu kan. P yang ketiga pencerahan. Nah, terus orang kalau sudah cerah, silahkan melangkah. Pendidikan, pemahaman, pencerahan, timbullah kesadaran. Kesadaran masyarakat nih. Aku ini harus melangkah, ini aku harus berjuang. Aku harus sehat, anakku harus sekolah yang setinggi-tingginya dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan 4P. Pendidikan atau edukasi kepada masyarakat. Yang kedua pemahaman, setelah paham orang akan menjadi cerah atau pencerahan. Yang terakhir orang akan melangkah, setelah cerah akan sadar. Harus ada kesadaran bersama. Karena sebetulnya yang mengalami seperti ini dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak. Dan kalau tidak salah, kasus pendidikan di Indonesia ini, negara sebesar ini, yang masuk ke kantor kementerian, yang masuk ke, kalau kampus pasti, tapi nggak, akhirnya ditanggapin sih ya, yang masuk ke bidang pendidikan DPD atau MPR utusan daerah, dan Komisi 10 yang salah satunya membidangi bidang pendidikan dan kepresidenan, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman, satu-satunya yang masuk baru anak saya. Ini negara ini ngapain dari 200 juta lebih kalau nggak salah ya, kasus pendidikan cuma yang dialami oleh saya, anak saya. Nanti kita tambah lagi. Saya mau mengkritik DPD RI, kritik membangun tapi atau MPR utusan daerah, sama Ombudsman. Ombudsman dulu Pak ya, yang agak menarik ini. Ombudsman ini pusat pengaduan pelayanan publik. Saya pernah menjadi korbannya Ombudsman. Begini ceritanya. 2,5 tahun yang lalu kan Bapak yang wawancara saya. Ya. Nah, bagaimana Ombudsman bisa menjadi pusat pengaduan pelayanan publik? Ombudsman sendiri pelayanan publiknya jelek. Saya bertanggung jawab. Kalau Ombudsman tidak terima, silahkan tuntut saya atau kita debat di TV swasta. Silahkan, ayo para profesor ini kumpulkan debat dengan saya di semua stasiun TV swasta, siarkan seluruh rakyat Indonesia biar ditonton rakyat Indonesia. Kasusnya begini Pak. Saya setelah anak saya 6 bulan, setelah 1 semester, dapat telepon dari Ombudsman. Dari mana nih Pak? Kita Ombudsman Provinsi Jabar ketika itu. Oh ya, gimana Pak? Saya ada perintah dari pusat dilimpahkan kepada saya. Ini kritik membangun terhadap Ombudsman sebetulnya. Kalau Ombudsman mau memperbaiki dan berbenah diri. Kasus anak Bapak layak diproses katanya. Nah, kaget saya di situ. Loh Pak, kok lucu saya bilang. Setelah 6 bulan baru dinyatakan diproses. Saya pernah bilang belajar dari rumah sakit kan. Ibarat ini rumah sakit Pak ya, kan harus ada penanganan darurat, mana skala prioritas yang harus dipentingkan ketika itu. Kalau Ombudsman turun tangan cepat keluar rekomendasi ke menteri-menteri, ke kampus, diverifikasi, disusul, kan anak saya kan nggak menjadi korban. Untung saya berjuang dan nggak menjadi korban. Ombudsman nggak berbuat. Nah, kalau ibarat rumah sakit, pasien mati semua Pak. Udah 6 bulan, bukan hanya mati, sudah dikubur. 6 bulan baru dinyatakan layak diproses. Nah, itu bagaimana itu? Ya harusnya yang namanya istilahnya kalau misalnya rumah sakit kan udah di OGD nih, ya udah kritis lah ya. Ya artinya begini lah Pak. Kan, ya, 6 bulan sebelumnya saya akan mengadu, kenapa nggak segera ditangani, atas dasar apa Ombudsman ini, kan gitu. Setelah 6 bulan baru Ombudsman cerita, gitu loh. Bahkan salah seorang ketika itu ya, masih Pak Jokowi ya, Ketua Bidang Pendidikan di Kepresidenan. Nah, itu bilang kita pelajari dulu mekanismenya.
seorang ketua bidang pendidikan harus memahami. Itu kan beliau yang membidangi gitu loh. Apa sih sulitnya kalau atas nama presiden ibaratnya, ibarat Tuhannya di negara ini lah, Tuhan yang kelihatan di negara ini. Maksud saya bukan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dengan sekilas membalikkan telapak tangan, kalau saya telapak tangan, telapak kaki dibalikin juga susah. Tapi kalau orang penguasa Pak, mudah. Tinggal telepon menteri atau rekomendasi, sampaikan, selesai. Ya istilahnya tinggal klik lah gitu. Ya, jadi begini, kantor staf kepresidenan ada bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kesehatan dan lain-lain itu. Kalau memang masih diperlukan, kewenangannya, tugasnya, fungsinya diperjelas. Kalau enggak mending nggak usah. Tapi itu kan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, Pak. Dan ya pembodosan negara nanti Pak, efeknya itu nggak baik, nggak pengiritan gitu loh. Nah, termasuk DPD atau utusan daerah. Kalau memang DPD masih ada diperlukan, MPR utusan daerah ini diperkuat kewenangannya. Saya nggak ahli hukum tata negara lah ya, tapi logikanya kira-kira begitu supaya terasa ke masyarakat. Untuk apa sih dibuat DPD? Kan kita bingung apa yang dilakukan selama ini. Sekarang ditambahin tugasnya apa gimana tuh? Begini Pak, kewenangan dan tugasnya itu jelas, ada kepastian yang jelas lah. Ini apa, bagaimana? Ini kan gajinya besar. Biar manfaatnya ada lah buat masyarakat kali ya. Nah kalau nggak terasa dan nggak ada gunanya, lebih baik nggak usah ada. Kalau memang ada diperkuat kewenangannya secara jelas. Kalau memang nggak jelas, daripada pemborosan mending ditiadakan. Gitu pendapat saya ya. Walaupun saya berterima kasih waktu berjuang itu, lepas dari itu berterima kasih dengan 4 anggota MPR bidang pendidikan kalau nggak salah, dari Jawa Barat 1, Sumatera Utara, sama Jawa Timur, sama Jawa Tengah. Kalau ada, pokoknya kurang lebih ada 4 anggota MPR yang datangin kampus itu, meminta anak saya segera diverifikasi dan disusukan ketika itu. Saya bersyukur dan berterima kasih sebetulnya. Terus kalau kawan-kawan yang dari Ormas, sebetulnya saya berjuang sendiri juga bisa, dan kira-kira solusinya apa saya tahu. Saya mendatangi ketua umum salah satu Ormas yang ada di Jakarta ini, yang saya pernah membentuk DPC di Kabupaten Kota Waringin Timur di Kalimantan Tengah. Saya vakumkan karena agak kaku menurut versi saya dan versi kawan-kawan yang ada di sana, karena daerah itu berbeda-beda Pak ya. Nah, tapi maksud saya dalam hal perjuangan tadi sebetulnya saya hanya bilang terima kasih atas dukungannya, kami berhasil apa, sebenarnya bukan harapan saya ada dukungan dan doa restu iya, tapi saya jujur ya, saya ngetes ada nggak ormas ini kepeduliannya terhadap perjuangan rakyat gitu Pak, itu dan lain-lain lah ya. Nanti kita juga berbicara apa itu pendidikan tentang zonasi dan lain-lain lah, tentang perguruan tinggi, supaya ini tidak terlalu memakan waktu penonton, biar tertarik untuk menonton dan menyimak. Siaran liputan ini agak diperpendek saja. Selanjutnya biar Pak Chandra yang bercerita, dan mudah-mudahan apa yang saya katakan ini bermanfaat bagi Pak Chandra, bagi bangsa Indonesia yang membutuhkan. Apabila ada yang kurang berkenan atau secara tidak sengaja ada yang merasa diserang, saya tidak bermaksud untuk menyerang, gitu. Begitu kira-kira. Dan saya berharap Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, pemangku kebijakan nomor urut 1 ini, saya berharap Pak, jeritan rakyat ini didengar. Ini bangsa Indonesia juga cukup sabar. Saya bukan omong kosong, saya juga bukan provokasi, tapi saya menyampaikan jeritan rakyat. Jujur ya, saya pilih beliau sebetulnya, pilih beliau. Ini pribadi ya, pribadi. Tapi bukan berarti yang paling bagus. Ini kalau per-peran bicara awam-awaman aja lah. Saya waktu itu memberikan tanggapan komentar lah ya, ya terus terang. Kan boleh dong menilai. Boleh. Nah, Pak Ganjar ini cukup berkualitas.
di antara capres cukup bagus. Saya pribadi merasakan ada yang tutur kata dan sikapnya. Saya jujur kenalkan sebelum jadi apa-apa ya. Saya pernah WA, nggak nyaman gitu. Bukan angkuh ya, nggak nyaman lah. Yang paling enak nggak nyaman. Kalau angkuh kan nggak enak. Kalau Pak Prabowo, bangsa Indonesia ini kalau kita bukain ya, Pak Prabowo menang itu karena ada Gibran. Mayoritas yang dukung Pak Prabowo itu pendukungnya Pak Jokowi. Makanya kalau Gibran, saya nggak pendukung Gibran juga nggak kebagian apa-apa dari Gibran. Kalau dikit-dikit dilengsarkan di ini juga nggak bagus juga, gitu loh. Nah, yang satu lagi capresnya ini agak pinter juga, pinter lah bukan agak. Cuma bibirnya tipis manis sekali gini, saya ragu kalau memimpin bangsa ini. Dari tiga-tiganya itu hanya daripada saya nggak milih ini lumayan daripada nggak memberi suara. Gitu. Itu kira-kira Pak Chandra, selamat malam. Baik, terima kasih kepada Pak Chandra dan para pemirsa yang ada di studio ini, juga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Pak Surasa sudah hadir di sini, yaitu di Jeritan Rakyat TV. Dan teman-teman nggak usah berpikir gimana-mana, atau mungkin nggak usah berpikir yang macam-macam, atau yang pokoknya nggak ada salahnya kita ke depannya terus membangun diri kita, terus membangun bangsa ini, terus perbaiki sesuatu yang kurang baik di Indonesia, di pejabatnya, di rakyatnya juga harus terus berbuat baik ke depannya agar Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka. Kalau bisa siaran ini dikasih judul negara sedang sakit atau negara harus diobatin. Dan saya sudah menyumbangkan obat, saya sudah diagnosanya sebagian sudah saya berikan, obatnya juga sudah saya berikan, tinggal negara lakukan. Siap. Gitu Pak Chandra. Baik, saya Chandra. Saya Surasa. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima